Tapi yang terpenting, mama papa gak menjauh dari gue. Itu aja yang terpenting saat ini. Iya nggak sih, Pak? Kok aku nggak yakin ya sama yang dikatakan Elsa? Aku juga masih ragu, Ma. Aku masih ragu apakah benar dia berubah kayak gini. Karena baru kemarin dia marah-marah. Ya udah, kamu bawa nasi ya, aku bawa jus ya. Sini aku isiin dulu deh buat Elsa. Elsa, Elsa. Papa bawa ini ya. Yuk. Elsa, Elsa. Kok lo bisa nelfon gue sih, Rik? Elsa lagi teleponan sama siapa ya? Lo kan harusnya di penjara. Ricky, dia lolos lagi, Ma. Telepon Elsa lagi, kurang ajar. Tunggu dulu sebentar, mendingan kita di sini dulu, Pak. Dengerin Elsa lagi ngobrol apa. Udah nggak usah telepon gue lagi. Gue bener-bener mau tobat, gue udah gak mau bikin masalah lagi, Rik. Kenapa, Sa? Kenapa lo mau bertobat dan menyerah? Karena gue udah sadar sekarang, Rik. Semua yang gue udah lakuin itu selalu salah di mata semua orang. Seandainya ada Keisha sekarang, mungkin gue gak akan seterpuruk ini, Rik. Seenggaknya gue masih punya kekuatan di hidup gue. Ya dari Keisha. Ini tuh semua gara-gara lo, Rik. Lo udah mencelakakan Keisha. Gue udah gak punya kekuatan lagi di hidup gue. Bahkan Nino pun udah muak ngeliat gue, Rik. Lo tahu kan, Sa? Gue juga sayang banget sama Keisha. Cuma karena kebodohan gue gak tahu kalau sampai akhirnya Keisha jadi korban. Gue minta maaf ya, Sa. Tapi lo tenang aja. Lo masih punya kekuatan. Karena gue akan selalu ada buat lo. Lo bukan kekuatan gue, Rik. Bahkan gue udah gak mau kerja sama lagi sama lo. Gue udah pasrah sama hidup gue. Karena apa yang gue inginkan itu selalu jauh dari kenyataan. Semua orang menyalahkan gue, semua orang membenci gue. Dan sekarang cuma nyokap bokap gue doang yang peduli sama gue, Rik. Sa, lo denger gue baik-baik. Yang peduli sama lo, itu bukan cuma nyokap sama bokap lo. Gue peduli banget sama lo, Sa. Sampai lo tahu sendiri kan, gue rela ngebantuin lo. Sampai resikonya gue dikejar-kejar sama polisi. Iya sih. Oh ya, gue yakin deh sekarang pasti Mbak Din lagi ke panti asuhan. Dia pasti lagi nunjukin surat yang gue kasih ke Reina. Kalau surat itu palsu. Dan Mbak Din pasti juga lagi minta ke Bu Panti untuk ngejelasin semuanya ke Reina. Ya iyalah, Sa. Mungkin Anda sendiri nggak mau kalau anaknya tuh benci sama dia. Lo juga mau nyalahin gue soal surat palsu itu, Rik? Gak kayak gitu, Sa. Apa yang lo lakuin ke Rena tuh udah benar. Supaya bikin Rena percaya kan. Sampai-sampai Rena benci sama mamanya sendiri. Itu kan salah satu tujuan baik lo. Supaya Nino bisa dapat simpatik dari si Rena. Supaya Rena bisa berpikir kalau Nino tuh lebih baik daripada mamanya sendiri yang buang dia. Ya maksud gue juga gitu sih, Rik. Gue yakin sih, Mbak Din sekarang pasti lagi seneng banget. Karena dia udah baikan sama Reina. Ya gue juga ikut seneng lah. Seandainya gue juga bisa kayak Mbak Andin. Dapat dukungan dari banyak orang, Rik. Ya gitulah, Sa. Semua orang punya jalannya masing-masing untuk ngelakuin kebaikan. Bahkan apa yang lo lakuin, walaupun itu demi kebaikan, itu bisa aja salah di mata orang, Sa. Gue udah pasrah sama hidup gue, Rik. Kalaupun harus dipenjara juga gak apa-apa. Mungkin dengan cara seperti itu orang-orang yang gak suka sama gue bisa jadi seneng. Jangan, Sa. Gak boleh. Lo harus kuat.
lo harus pandai berkelit kayak gue, Sa. Lo lihat kan, kemarin bokap lo mau ngejeblosin gue ke penjara. Tapi apa? Sampai sekarang gue masih bisa lolos, Sa. Pokoknya lo gak boleh nyerah, Sa. Lo denger kata-kata gue. Mama papa pasti dengerin ini. Percakapan gue sama Ricky. Gue harus bikin mereka yakin dengan penyesalan gue ini. Dan Ricky pun pasti akan gak tega sama gue. Permainan ini menarik. Hitam putih gue gak akan ada yang menyadari. Bukan cuma pasrah, Rick. Gue juga mau tobat sekarang. Gue mau nebus semua dosa-dosa gue. Karena apa yang menurut gue benar, itu belum tentu benar menurut orang. Mungkin dengan cara seperti itu, gue bisa diterima lebih baik lagi sama keluarga gue. Gue udah gak punya Nino sekarang, Rick. Nino udah gak mungkin balik lagi sama gue. Dan sekarang, yang nerima gue apa adanya itu cuma mama papa gue doang. Dan gue juga berharap, ya semoga Mbak Andin bisa nerima gue nantinya. Keinginan lo tuh baik, Sa. Bisa diterima sama kakak lo sendiri. Ya cuma kalau udah berbagai usaha lo coba, tapi masih tetap nggak dihargain sama dia, ya udah, Sa, gak usah lo pikirin. Intinya, lo udah ngelakuin yang terbaik buat mereka. Gak usah lo pedulin pendapat orang lain, ya? Ya nggak bisa kayak gitu dong, Rick. Kesalahan gue itu udah banyak banget, udah numpuk. Dan emang ini tuh udah kesalahan gue juga buat surat palsu itu, Rick. Ya harusnya sih Nino dukung lo ya, Sa. Kan lo ngelakuin itu sendiri. Untuk Rena supaya bisa sama Nino kan? Ya tapi Nino nggak mau dengan cara seperti ini, Rick. Ya, Mbak Andin juga pasti pinter lah, Rick. Dia pasti minta Bu Panti untuk memberi kesaksiannya. Dan pasti semua orang nyalahin gue lagi. Dan gue juga pasti salah di matanya Nino, Rick. Kenapa gue jadi makin kesel ya sama Nino? Ya mau gimana lagi? Karena emang ini salah gue, Rick. Ya paling gue tinggal nunggu ini terungkap dan dijemput sama polisi. Jangan, Sa. Intinya lo jangan pasrah, jangan nyerah, oke? Ricky, mudah banget sih buat lo bersimpati ke gue. Lo membuat Keisha meninggal dan sekarang lo bisa menjadi perpanjangan tangan gue buat mereka yang nyakitin gue. Ini gak akan impas. Tapi gue lumayan senang. Ini demi kebaikan lo, Sa. Gue akan selalu ada buat lo. Paham? Halo? Kok aneh sih? Tiba-tiba Ricky matiin teleponnya. Enggak. Pokoknya gue gak boleh kerja sama lagi sama Ricky. Biar dia berurusan aja sendiri sama polisi, gue gak mau ikut-ikutan. Gue punya urusan gue sendiri. Dan gue mau menanggung semua yang udah gue lakukan. Tapi yang terpenting, mama papa gak menjauh dari gue. Itu aja yang terpenting saat ini. Iya nggak sih, Pak? Kok aku nggak yakin ya sama yang dikatakan Elsa? Aku juga masih ragu, Ma. Aku masih ragu apakah benar dia berubah kayak gini. Karena baru kemarin dia marah-marah, dia keras kepala, Ma. Ma, Pa? Ricky nelfon kamu. Ma, Papa tadi denger ya aku teleponan sama Ricky. Iya. Ricky lolos dari polisi. Pa, aku minta maaf ya aku teleponan sama Ricky.
Tapi Ricky duluan Pak yang nelfonin aku. Dan bener kata Papa, Ricky lolos dari polisi. Astagfirullah. Tapi Papa nggak usah khawatir, aku udah nggak kerja sama lagi sama Ricky. Terus dia nelfon kamu buat apa kalau bukan buat kerja sama? Pak, aku udah capek Pak sama semua ini Pak. Papa lihat sendiri.